saudara yang diberkati Tuhan, ibadah yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan adalah tema kita di pagi yang luar biasa ini. Ibadah yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan adalah tema kita pagi yang luar biasa ini. Sekali lagi, ibadah yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan adalah tema kita di pagi yang luar biasa. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14, saya undang kita sekali lagi bangkit berdiri. Yosua pasal 24 ayat yang ke-14, kita baca sama-sama ya. Mulai dari bahasa Inggris, saya mau kita belajar bahasa Inggris. Oke, sama-sama baca. 1, 2, 3. Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and truth, and put away the gods which your father served on the other side of the flood and Egypt, and serve ye the Lord. Kenapa saudara tidak baca ya? Biasa dengan bahasa Kupang saja ini. Terus satu lagi. Nah saudara, sebentar. Sebelumnya kalau saudara baca itu dalam terjemahan NIV, dalam terjemahan bahasa Inggris, saya mau kita baca sama-sama dengan serius. 1, 2, 3. Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and truth. Ini King James ya. Tadi NIV-nya mana? NIV-nya di atas dulu. Kalau NIV-nya berbeda ya. Oke. Now fear the Lord and serve him with all faithfulness. Dia menggunakan kata faithfulness. Lalu kita baca bahasa Indonesia. Tak usah pusing-pusing. Apa itu Bapak? Nah ini ada, saya sediakan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan apa? Tulus, ikhlas dan setia. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ibadah yang berkenan, ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Ibadah yang berkenan dan ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara, saya mau bawa kita untuk belajar bahwa di dalam ibadah ada unsur yang disebut dengan unsur menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau orang datang ibadah, ingat baik-baik, yang perlu saudara senangkan, yang perlu saudara sukakan adalah Tuhan Allah. Jadi ibadah tidak ada motivasi apapun dengan hubungannya dengan manusia. Ibadah selalu berhubungan dengan sang pemilik ibadah, yaitu Tuhan Allah. Maksud saya begini saudara, kalau saudara mengerti konsep ini, maka tidak ada yang namanya orang itu dipaksa-paksa untuk beribadah, apalagi dipaksa untuk sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ibadah itu untuk Tuhan, bukan untuk gereja, bukan untuk para pendeta, bukan untuk para hamba Tuhan, bukan juga untuk orang tua, tetapi ibadah itu adalah untuk Tuhan. Nah kalau kita sadar ibadah itu untuk Tuhan, maka tema yang saya sampaikan harusnya melekat di hati kita. Ibadah itu harus bisa membawa kita untuk kita sadar ibadah itu berhubungan dengan dua kata tadi, menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin kita baca kembali. Tapi sebelumnya saudara lihat baik-baik. Tadi saya bilang tujuan beribadah adalah Tuhan, bukan berkat, bukan juga yang lain, tetapi Tuhan. Tujuan beribadah bukan menyukakan manusia. Tadi saya bilang pendeta, orang tua, teman dan lain-lain. Jadi kalau ada orang ibadah lalu berkata begini, hai beta lihat kawan susonepi ibadah, jadi beta juga sonepi. Nah ini namanya ibadah yang salah sasaran. Ibadah yang benar adalah otak saudara, hati saudara, pikiran saudara hanya satu, Tuhan. Nah mengapa? Sederhana, saya selalu bilang bahwa sebab Tuhanlah pemelihara, penjaga, pemberi keselamatan dalam hidup ini. Nah mari kita lanjut pada perkataan ini. Selalu saya bertanya di dalam setiap khotbah saya, apa itu ibadah yang berkenan? Apa itu ibadah yang menyukakan hati Tuhan?
Jawaban saya sederhana dari ayat tadi. Kalau saudara baca, sebenarnya ibadah yang menyukakan, ibadah yang menyenangkan Tuhan hanya terdiri dari 3 kata tadi: tulus, ikhlas, dan setia. Saudara, kalau saudara baca tadi ayat itu berkata, kalau saudara baca tadi dikatakan seperti ini, bahwa Tuhan, firman Tuhan, dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua meminta orang Israel untuk beribadah dengan 3 model ini: tulus, ikhlas, dan setia. Nah, jadi kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, tidak usah berpikir macam-macam atau terlalu susah. Pikir saja 3 kata ini, saudara sudah beribadah dengan menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. 1, tulus. Saudara, ibadah harus tulus, pelayanan harus tulus, kerja untuk Tuhan harus tulus, memberi harus tulus, segala sesuatu yang kita lakukan harus tulus. Nah saudara, mari kita baca ayatnya tadi. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan apa, saudara? Tulus. Apa itu tulus, saudara? Apa itu tulus? Saudara, tulus, kamus bahasa Indonesia atau kamus besar bahasa Indonesia mengatakan tulus itu artinya begini. Saudara kalau beribadah sungguh-sungguh, bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci, lalu jujur, tidak pura-pura, tidak serong. Tulus hati itu juga berkata, kalau menurut saya, tidak ada motivasi yang lain. Saudara hanya datang semata-mata untuk Tuhan. Jadi kalau saya terjemahkan begini, saudara, ibadah itu dikatakan harus apa? Tulus. Melayani harus tulus. Amin. Memberi harus tulus. Kerja apapun untuk Tuhan harus apa? Tulus. Mengapa? Karena tulus itu artinya sungguh-sungguh. Makanya saya minta maaf, saya paling jengkel kalau saya lagi beribadah atau lagi khotbah lalu bercerita di belakang. Saya anggap Anda bukan orang tulus. Sebab kalau ibadah tulus itu artinya 1, sungguh-sungguh. Amin. Saudara datang di sini kan untuk beribadah, bukan datang bercerita. Kalau bercerita di pasar namanya. Kalau saudara datang 1, tulus, jangan korek kiri korek kanan, itu namanya Anda tidak tulus. Sebab bukan saya yang bikin definisi. Kamus bahasa Indonesia, ahli-ahli bahasa menerjemahkan tulus itu sungguh-sungguh, tidak main-main. Jadi kalau saudara datang kusuk menyembah Tuhan, taruh telinga, taruh hati untuk dengar firman Tuhan. Amin. Bersih hati, bersih hati. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan, jangan berpikir, oh gembala singgung beta. Saudara bikin bersih hati, sebab kesungguhan ditandai dengan apa? Ketulusan. Ketulusan itu artinya bersih hati. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara harus bikin bersih hati, bersihkan otak saudara. Kenapa ada orang dengar firman Tuhan tersinggung, pindah gereja, lari dari gereja? Karena 1, dia tidak tulus. Kalau dia tulus, dia sungguh-sungguh. Kalau dia sungguh-sungguh, dia bersih hatinya. Katakan amin. Jadi karena itu saudara-saudara, saya tidak peduli orang mau dengar firman Tuhan atau tidak, saya harus menyampaikan. Karena tulus itu berarti bersih hati. Yang kedua, bersih hati itu begini saudara, tidak berpikiran jahat. Ada orang-orang yang selalu berpikir apa yang kita lakukan itu pasti ada maunya. Itu namanya pikiran jahat. Bagi saya itu adalah pikiran jahat. Kenapa? Karena kalau saudara berpikir bahwa apapun yang dilakukan orang selalu salah, otak saudara sedang salah, sedang koslet. Jadi saudara-saudara, lihatlah orang melakukan sesuatu dengan baik. Contoh, ada orang datang melayani Tuhan, ada orang sungguh-sungguh kerja untuk Tuhan, lalu saudara bilang, model kayak dia cari muka saja. Nah, itu saudara sepikiran jahat. Kalau saudara model begitu, saudara tidak tulus. Padahal ibadah yang menyenangkan hati Tuhan adalah ibadah yang apa? Bersih hatinya, lalu jujur.
Ibadah yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan itu jujur, tidak bohong. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ibadah Senin Kamis itu namanya saudara bohong. Amin. Ada lagu yang mengatakan ku suka menyembah. Saya tanya, saudara suka menyembah atau saudara hanya hafal lagu ini karena suka dengan kata itu? Saya mau bawa kita supaya kita semakin sadar bahwa ternyata bisa saja kita berada bertahun-tahun dalam sebuah ibadah, tapi kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Saya berharap kita nyanyi pagi hari ini, song leader aja kita bagus sekali. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu Tuhan. Banyak kali kita hanya nyanyi, berarti kita bohong, itu tidak jujur. Ketika kita dihantam badai, kita dihadap masalah, kita dihantam perasaan, kita diganggu sedikit. Dan saya selalu bilang, kita bilang kita terbang, padahal kita bukan terbang. Kita masuk di sangkar lalu kita tidur diam-diam, tidak mau diganggu. Padahal kita berkata, saya mau terbang bersama Tuhan. Jangankan terbang, bangun pagi saja datang ibadah sulit, yang minta ampun, lalu Anda mau terbang. Nah, saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh nyanyi seperti itu, tapi kalaupun kita nyatakan sesuatu kepada Tuhan, tidak pura-pura. Amin. Saudara bilang, ku mau cinta Yesus selamanya, benar saudara cinta Tuhan. Kalau saudara bilang, saya mau serius dengan Tuhan, benar saudara serius dengan Tuhan. Kalau tidak, itu disebut tidak jujur atau pura-pura. Ya. Saya mau supaya jemaat di tempat ini tidak pura-pura. Maksud saya begini, saudara, saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Katanya sound system itu dipindah ke sini, salah satunya alasan karena ada yang main-main. Kalau ada tersembunyi di situ tak dilihat gembala. Kalau itu yang saudara lakukan, saya ingatkan saudara, Anda tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau hanya takut pendeta, ada orang yang kalau saya lihat dia, baru dia tidak korek kiri, korek kanan. Tapi kalau saya lihat, tidak lihat dia korek kiri, korek kanan dalam ibadah. Saudara, saya pikir saudara jahat dengan Tuhan. Karena Alkitab bilang, pura-pura. Saudara, ada orang merokok. Jadi kalau ketemu gembala, sembunyi. Kalau tidak ada gembala, rokok. Itu namanya pura-pura. Pura-pura dikura-kura. Amin. Jadi sekali lagi saya bicara apa adanya menurut Alkitab. Jadi saya terjemahkan antara Alkitab dengan kamus. Nanti saudara tidak percaya, nanti Bapak Gembala ini kayaknya dia tambah-tambah. Saudara buka searching di internet, saya copy paste lurus sekali ayat ini. Tidak serong, tidak bengkok, ya. Tapi dia bilang tulus hati. Jadi yang sederhananya menurut saya begini saja. Apa itu ibadah dengan tulus? Ibadah yang tidak ada motivasi lain kecuali Tuhan. Amin. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, datang di sini tak usah pikir orang. Kalau saudara pikir orang, saudara susah banyak. Kalau saudara tidak tulus, motivasi saudara hanya orang Kupang bilang makam puji, maka satu waktu saudara kehilangan berkat Tuhan. Amin. Saya harus berterima kasih untuk saudara-saudara yang beberapa hari ini menjelang Natal datang bekerja. Saya tahu Anda punya hati yang tulus dengan Tuhan. Saya gembala tidak kasih saudara apa-apa, saya tidak bisa kasih saudara berkat uang, tapi saya percaya Allah Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Ya, saya lihat saudara buang sampah apa semua. Saya tahu hatimu tulus, ya. Sebab kalau motivasimu macam-macam, pertama Tuhan yang tahu motivasi kita. Amin. Bapak Gembala, kadang-kadang kita mau pergi melayani kerja buat Tuhan, ada yang bilang lu cari muka terlalu dengan Gembala. Aduh, saya kasih tahu saudara, saudara bertobat.
Dia tidak ada hubungan dengan saya sama sekali. Dia hanya hubungannya dengan Tuhan. Amin. Orang muda dengar, tidak ada yang sia-sia yang kau kerjakan untuk Tuhan. Jadi ibadah yang benar, Alkitab bilang pertama tulus. Kalau saudara memberi bukan untuk dipuji, saudara memberi bukan untuk menyenangkan manusia, saudara beri, saudara melayani untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi ada orang berpikir, saudara jangan berpikir saudara mau lakukan atau tidak lakukan, lalu saya mungkin kepala merasa sedih. Tidak, saya justru merasa Anda adalah orang yang rugi. Kenapa? Anda saya bilang Anda tidak sedang buat sesuatu untuk saya atau kita yang ada di gereja ini, tapi Anda sedang buat untuk Tuhan. Oke, lanjut, next. Kalau saudara baca Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose dengan tulus. Tulus itu begini menurut Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. Tapi saya ambil 2 ayat saja. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, yang tadi dikatakan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Saudara kerja di depan, dekorasi, bersikap, ingat, manusia tidak lihat, manusia tidak memperhitungkan, karena kita punya prinsip. Kita buat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Jadi kalau saudara beribadah pun demikian. Saudara tidak bisa beribadah karena manusia. Maksudnya karena manusia itu begini. Kalau saudara karena manusia, nanti satu waktu akan terbukti bahwa saudara beribadah, saudara melayani karena manusia, itu akan terbukti. Contoh, kalau saudara beribadah bukan karena panggilan Tuhan, tapi hanya karena saudara sering lihat Bapak Gembala, lihat mungkin beta sone ada nih, nanti baik tua tanya-tanya. Saudara, satu waktu saudara akan jenuh dan bosan. Saya kasih ingat saudara, kalau saudara dasarnya manusia, saudara akan ada pada satu titik namanya titik bosan dan jenuh. Kenapa? Karena yang saudara sukakan adalah manusia itu sendiri. Tapi kalau ibadahmu dari hatimu yang paling dalam, maka apapun yang terjadi, nanti kita akan baca contohnya, itu tidak akan menghalangi kita untuk datang beribadah dan melayani Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ada amin. Jadi kalau yang kedua, kalau orang lakukan untuk Tuhan, untuk manusia, itu tidak perlu terlihat manusia, cukup terlihat oleh Tuhan. Amin. Saya perhatikan, maaf, saya ini kan gembala, suka pantau. Ada beberapa yang saya lihat kalau ada kerja bakti misalnya melayani, kalau saya tidak ada, dia berdiri cerita-cerita. Pas saya muncul, dia angkat sapu ke desa. Saya pikir saudara salah banyak. Saya tidak akan tegur saudara, tapi saudara tadi bilang apa? Buatlah seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Itu berarti mau gembala ada tidak ada, Anda harus buat sesuatu untuk Tuhan. Makanya di kaum pria ada beberapa ibu-ibu bilang, bapak harus aktif di kaum pria. Saya terbalik. Kenapa? Karena saya mau bikin kaum pria itu naik setingkat. Gini, kadang-kadang saya ada, kadang-kadang saya tidak ada. Saudara jangan salah mengerti, saya tidak pernah memilih-milih tempat, ya. Jemaat ada yang susah, ada yang kaya. Jemaat yang susah juga saya pilih. Tetapi yang saya mau didik adalah saya mau lihat. Kalau saudara hanya datang kan, oh Bapak Gembala ini hari hadir, maka saudara dosa saya salah. Motivasi kita adalah, walaupun itu kelihatannya kita buat untuk manusia, tapi hati kita harus bilang, saya buat untuk Tuhan. Kenapa harus prinsip ini saudara? Supaya kita tidak gampang kecewa. Begini, yang namanya manusia, ya, pendeta juga manusia, ibu gembala juga manusia, saya juga manusia, gitu. Saudara datang lagi kerja asik-asik, tiba-tiba misalnya saya tidak sempat tegur saudara. Kalau saudara
berbuat untuk Tuhan itu tidak akan mengganggu hati. Aku akan berkata, beta kan buat untuk Tuhan gitu. Kalaupun ada orang yang ngejek saudara karena saudara giat dengan Tuhan, maka dengar baik-baik. Saya kasih ingat saudara, otakmu harus bilang, saya buat untuk Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang begini, ini satu nih, saya tahu gereja, mau tiba-tiba ini tahun dia sudah gereja, malaikat apa sunai di depan kepala, frek sama dia, karena kita buat bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Bolehkah kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan? Nah, kenapa kita harus buat tulus untuk Tuhan? Hanya untuk Tuhan. Dia lanjut ayat 24, dia bilang begini. Saya baca 23 sampai 24 ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi latihan saya tidak ada. Ibu Lin sebagai pengawas tim Praise and Worship mungkin tidak ada, tetapi Anda harus tahu, saya latih untuk Tuhan. Kenapa? Ayat 24 yang kasih tahu begini. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Hamba itu saja dikasih makan oleh tuannya. Ketika dia melakukan sesuatu untuk tuannya, dia bilang, kalau engkau lakukan dengan tulus, yang tadi dia bilang, lakukan apapun untuk Tuhan, maka tidak ada rasa berat di dalam hidup ini. Maka dia bilang, kalau kamu melakukan dengan tulus hanya untuk Tuhan, dia bilang, Tuhan itu tahu diri untuk kasih kita upah. Amin. Saya ajak kita, mari di bulan Desember ini bulan Natal, ini tidak berarti bulan Desember kita, apa yang kita bisa buat untuk Tuhan, mari kita buat untuk Tuhan, karena Tuhan pasti memberikan upah. Amin. Lanjut, next. Satu lagi tentang tulus. Satu waktu Yesus pernah bilang begini, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, lalu tulus seperti merpati. Saya pikir, saya tadi pagi, makanya saya minta maaf saya agak terlambat tadi, karena sampai jam 10.30 lebih saya masih dapat inspirasi firman Tuhan. Kenapa Yosua bilang tulus, lalu perjanjian baru Yesus bilang tulus? Tulus ini untuk apa? Lalu dia gambarkan tulus seperti merpati. Saudara pernah dengar ini? Merpati tak pernah ingkar janji. Ada satu istilah, merpati tak pernah ingkar janji. Anak-anak sekarang kurang tahu, tapi dulu saya selalu dengar ini, merpati tak pernah ingkar janji. Kalau tidak salah pernah ada film ini, merpati tak pernah ingkar janji. Merpati itu sering orang hanya fokus pada bulunya, warna bulunya, yaitu putih, tapi sebenarnya tidak. Yang difokuskan bukan bulunya, yang difokuskan merpatinya. Merpati tak pernah ingkar janji. Kalau benar ini kata, maka harusnya orang yang beribadah kepada Tuhan itu yang pertama tadi, tulus itu berarti dia tidak ingkar janji. Saudara sujanji mau datang pelayanan, harus ikut pelayanan. Amin. Kalau saudara sudah janji untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan, lakukan. Ada amin. Saya minta maaf, mungkin saya lebih rinci. Saudara sudah janji untuk memberi untuk persembahan Natal, beri walaupun mungkin tidak banyak. Karena merpati tak pernah ingkar janji. Kenapa disebut tulus? Karena merpati tak pernah ingkar janji. Ada amin. Ada amin. Saya juga bebannya. Saya sudah janji saya kumpul 500. Aduh, menjelang hari kapan hari? Kakak Novi bilang, Bapak Gembala belum. Ya, tunggu ya. Pokoknya yang pasti sebelum Natal saya pasti kasih. Jadi puji Tuhan kemarin cicil sedikit. Dan saya mau supaya nanti sebelum tanggal berapa? 17 sudah selesai. Tetapi yang menarik lagi ini, saudara. Merpati, saya ini copy paste lagi dari internet. Merpati adalah sejenis burung yang mampu terbang berkilo-kilometer jauhnya, tetapi dia tahu kembali ke tempat asalnya. Lalu saudara tanya, Bapak Gembala, untuk apa ini
poin ini. Dia terbang berapa? Berkilo-kilo, halo, meter, tapi dia tahu kembali ke tempat asalnya. Bapak saya meninggal. Bapak saya pelihara merpati dari kami masih SD sampai dia mati di umur 82 tahun. Merpati itu ada, tapi baru-baru saya bilang sama istri saya, kita bikin kandang ya, kayaknya merpati pulang kembali. Merpati sudah mulai banyak kembali di rumah kami, kakak Sri tahu. Jadi saya melihat merpati itu terbang kilo-kilo pulang, terbang kilo-kilometer apa pulang. Apa maknanya untuk kita? Dia punya aplikasi sederhana begini, saudara. Kita ini kan kadang-kadang kerja itu berkilo-kilo, bawa oto sampai Soe, bawa oto sampai Atambua, tapi ingat Senin sampai Sabtu bawa oto berkilo-kilo. Tapi merpati yang tulus itu tahu, oh ini hari mandi pulang ke rumah. Rumah mana? Rumah Tuhan. Tidak ada kata amin. Jadi artinya begini, sibuk-sibuk apapun, merpati itu tulus karena dia tahu kapan dia harus pulang ke rumah, yaitu rumah Tuhan. Amin. Saya tidak larang Anda kerja, saya tidak larang Anda sekolah, saya selalu ulang bilang. Tapi kalau sudah berkilo-kilo pergi kuliah, berkilo-kilo pergi kerja, berkilo-kilo pergi urus bisnis, merpati yang tulus tahu pulang ke rumah Tuhannya. Amin. Pelajaran sederhana, tapi kalau saudara melakukannya bagus. Itu Depung terjemahan lagi gini, berjam-jam kerja, berjam-jam usaha, berjam-jam bisnis, jaga kios, jaga toko, tapi merpati itu tahu kapan dia harus pulang, duduk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Saya senang, saya bangga karena kalau jemaat kerja, pertama itu Alkitabiah. Alkitab bilang orang yang kerja yang makan, orang malas tidak boleh makan. Yang kedua, kalau saudara kerja, saudara bisa dukung pekerjaan Tuhan. Berpuluhan saudara kasih misalnya, ya kan? Kita mau bikin Natal kan tidak beli di pohon terang pakai daun, pakai uang. Kalau saudara kerjakan, saudara bisa bantu. Tetapi yang saya mau adalah kerja sesibuk apapun, jangan lupa pulang ke dalam rumah Tuhan. Piknik berkilo-kilometer, tapi gereja di muka biji mata kita tidak peduli. Itu kira-kira merpati begitu. Merpati terbang kilo-kilo. Ada orang bilang begini sama saya, kenapa tidak ibadah? Dulu potong ibadah di dekat, masa sekarang potong supindah jauh. Di mana rumah sekarang? Oebelo, aduh susah. Itu kakak Andreas ke rumah di Oebelo. Tapi kembali orang tulus itu tidak pikir jarak. Amin. Dia selalu pikir, karena saya buat untuk Tuhan, jarak tidak akan mengganggu saya. Saya kasih contoh tadi. Herannya, tidak ada orang piknik lalu senang-senang lalu bilang begini, terlalu jauh. Boleh kalau disuliat air tempat berenang, dia lupa itu perjalanan jauh. Dalam hadirat Tuhan sebenarnya ada sejuknya air, yaitu hadirat Tuhan dan firman yang menyegarkan. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, saya baca, merpati adalah burung yang pada umumnya hafal jalan pulang tempat asalnya. Hafal. Dia tidak dikasih otak seperti kita, tapi dia hafal jalan pulang. Saya tanya bapak-bapak, hafal jalan pulang tidak? Harusnya kita hafal jalan pulang. Amin. Jadi bapak-bapak boleh usaha, ada mama tunggu di rumah, hafal jalan pulang. Amin. Tidak ada kata amin dari ibu-ibu. Sibuk di sana, iya mama tua ada kerja, masak, cuci pakaian, urus lupung anak yang lu bilang anak laki-laki kebanggaan itu. Dia urus, jadi jalan, jangan lupa pulang. Tidak ada kata. Ini saya tidak karang-karang ya. Ini saya baca lalu saya aplikasikan. Kenapa Alkitab bilang, Yesus bilang tulus seperti merpati, ternyata dia tidak lupa pulang.
Kembali pada cerita mengenai anak bungsu. Waktu dia dapat warisan, dia lupa pulang. Tapi waktu dia susah, baru dia ingat pulang. Saya berharap Anda tidak tunggu susah dulu baru pulang ke rumah Bapa. Tapi biar ketika kita dalam keadaan senang pun, kita ingat Bapa di sorga. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kadang-kadang kalau saya khotbah model begini, hati saya berpikir gini, kira-kira ini minggu depan ini dong datang gereja. Saya suka karena setelah saya cek, masih datang juga. Puji Tuhan, berarti Anda tulus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu yang berikut, yang terakhir dia bilang gini, walaupun dia dilepas di tempat yang jauh, ia sanggup kembali ke rumah tempat ia dibesarkan. Saya tidak tulis ini ya, ini saya copy paste. Halo, saya suka ini. Walaupun ia dilepas di tempat yang jauh, ia sanggup untuk kembali ke rumah tempat ia dibesarkan. Apa maksudnya? Begini saudara, orang yang sungguh-sungguh dan tulus dengan Tuhan itu tahu tempat di mana dia dibesarkan, walaupun dia kemana-mana. Amin. Misalnya begini, anak muda dengar. Hari ini saudara dididik di gereja ini, lalu mungkin kawin juga di sini. Ingat, di sini engkau dilahirkan, ngerti ya? Jadi nanti kalau susah ada yang kerja sampai luar negeri, ya jangan lupa Nazaret, mengerti ya? Dia pun dari zaman gampang, jangan lupa Tuhan. Ada orang kita urus kawin di sini, nikah di sini, gereja di tempat lain. Saya kasih ingat saudara, ini perlahan tapi keras untuk kita. Manusia itu harus tahu diri di mana dia dibesarkan. Saya kadang-kadang lihat ya, ada jemaat yang susah kita sama-sama di sini, tapi senang dia ke tempat lain. Saya mau bilang sama saudara, di gereja ini saya suka karena saya sudah berdoa supaya kalau bisa 80% orang kaya supaya saya tidak pusing-pusing berdoa mau beli AC langsung ambilnya. Tapi saya sudah bergumul, ternyata maaf, saya dapat orang-orang sederhana. Dan saya bersyukur. Kenapa? Supaya seperti ini. Lebih baik orang sederhana kita besarkan. Karena kalau sudah besar biasanya sombong. Amin. Saya kadang-kadang lihat orang dididik lalu menemukan rahasia. Setiap minggu kan saya mengebagi rahasia-rahasia sukses. Lalu saudaraku anak jadi sukses. Tolong tahu diri. Amin. Gereja tidak minta, tapi katanya kacang saja tidak lupa kulit. Amin. Amin. Ini, aduh saya sedih kadang-kadang. Mau tujuh Alkitab bilang buat tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Betul ya? Buat tangan kiri, tangan kanan. Saya bisa panggil, lu tahu diri. Tapi ingat-ingat itu, kita bilang sudah bisa. Yang harus tahu diri adalah saudara yang tadi. Saudara nanti copy paste ini lalu saudara taruh di Google, saudara akan ketemukan kata ini. Saya diberkati sekali. Kembali ke rumah tempat dia dibesarkan. Amin. Saya tahu semua gereja baik, saudara. Saya tidak sedang membesarkan gereja karena gereja juga mengecewakan. Maksud saya begini, sinode tempat saya ada yaitu Gesia adalah tempat saya kenal Tuhan, lalu sekolah di sekolah ini, di sekolah Gesia, lalu melayani di Gesia. Gesia juga mengecewakan, toh manusia, organisasi biasa. Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan saya dikecewakan juga oleh Gesia. Tapi setiap kali orang tawar saya, ada yang tawar saya jadi ketua sinode langsung dikasih gaji bersama istri, ada biaya rumah sakit sepanjang tahun, anak-anak pun kuliah jelas. Tapi saya tahu di mana saya lahir dan di mana saya dibesarkan. Jadi saya tidak pernah pergi kemana-mana. Saya tidak tahu ke depan, tetapi sampai hari ini sudah banyak orang tawarkan, tapi saya bilang tidak. Saya dibesarkan di Gesia. Kenapa? Saya ambil ilmu semua di Gesia. Saya belajar di Gesia. Saya tidak bisa pergi dari Gesia. Kecuali kalau Tuhan suruh saya pergi. Tetapi sampai hari ini saya belum dapat konfirmasi untuk saya keluar dari Gesia. Apa artinya? Demikian saudara-saudara jemaat kaum muda, Bapak Gembala tidak minta. Bapak Gembala pun doa tulus supaya kalau kuliah, habis kuliah dapat pekerjaan, saudara jadi orang luar biasa. Tapi kalau sudah jadi orang luar biasa, ingat
Bapak, bepung gaji sekarang 7 juta. Sayang 7 juta kalau hanya makan bakso tiap hari, ini betap muka ke pentolan. Jadi Bapak, di situ ada kipas angin rusak, nah beta tanggung satu, misalnya. Sederhana. Amin. Amin. Kita harus tahu diri di mana kita dibesarkan. Saya jujur ya, khusus saudara yang nikah di tempat ini, di gereja ini, saya kasih ingat saudara, kami menikahkan orang itu bukan sekedar kasih nikah orang. Kami punya visi, dan saya punya visi. Satu, orang-orang yang menikah di gereja ini, jangan coba-coba lu datang lalu lu bilang, Bapak, kami mau ke pengadilan, lu dapat usir dari saya. Kenapa? Karena saya punya prinsip, satu, bukan uangmu, saya mau jaga rumah tanggamu sampai pada Yesus datang kali kedua. Mengerti? Jadi kalau saudara dibesarkan, saya minta maaf ya, istri saya itu suka masak untuk buat bagaimana biar yang penting kita makan sama-sama, resepsi ini sederhana, yang penting gereja ini memberkati orang, maaf kata, tidak kumpul kebo. Kenapa? Karena kami punya visi ke depan supaya orang-orang ini diselamatkan Tuhan. Nah, tapi ya, kalau sudah jadi besar jangan lupalah, amin, saudara dibesarkan, amin. Kita ini besar karena orang tua kita, betul ya? Sejahat-jahatnya kita orang tua, kita tidak kasih tinggal dia. Kenapa? Kita dibesarkan di rumah itu. Kita dikasih makan, entah hanya garam, kita dibesarkan di sini. Di sini, saudara dibesarkan mungkin bukan dengan susu, tapi saudara dibesarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Makanya saya suka kaum muda, saya harus didik kalian. Saya didik cukup keras, ya. Tetapi saya punya maksud untuk saudara, supaya kalau saudara besar, jangan lupa Tuhan. Amin. Amin. Saya kadang-kadang lihat orang yang sudah pergi dari gereja ini, yang kami urus, nikah, semua kita urus. Sampai-sampai saya mau dimasukkan penjara. Tapi orang itu jangankan bilang mau, saya tidak minta dia uang ya. Minimal tanyalah, Bapak Gembala sehat kok. Ataupun kalau tidak tanya minimal bilang begini, Bapak aduh beta minta maaf, beta hilang-hilang, beta kangen Bapak. Aduh, sesuatu yang menyenangkan kami. Tidak perlu uang, tapi yang saya mau didik adalah orang yang sungguh-sungguh tulus, dia tidak lupa daratan. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Jadi ingat ya, ini pemuda-pemuda ini nanti kalian akan jadi orang-orang luar biasa. Kerja di luar negeri, ada yang kerja di luar negeri, dari jemaat ini sudah ada yang kerja di luar negeri. Nanti satu saya dengar-dengar kalau jadi kerja di kedutaan, ini orang kedua di gereja. Satu kakak Tia sudah pergi ke ke luar negeri. Ya, saya suka dia tidak lupa daratan. Satu waktu dia telepon, Bapak, ya, ada di Malang baik-baik, baik-baik. Kasih nomor rekening kok, saya kasih berkat saya po ade sedikit. Sekali lagi saya tidak singgung itu saudara memberi untuk saya, tidak. Saya mau tekan saudara bertumbuh dimanapun, ingat di mana Anda dibesarkan. Kasih tepuk tangan sekali lagi itu. Saya suka dan saya mau berdoa. Anak-anak kalau minggu, setiap minggu saya berdoa, Tuhan jadikan mereka luar biasa. Tapi kasih tahu mereka nanti kalau mereka sudah jadi orang luar biasa. Saya berharap nanti minimal kalau nanti saya mati, waktu saya tua nanti, saudara di luar negeri, saudara minimal kalau saudara tidak lupa darat, saudara tidak perlu hadir. Saudara telepon Mama Gembala, Mama, saya kehilangan Bapak, saya tidak bisa hadir, tapi saya ucap turut berduka cita. Namanya tidak lupa daratan. Amin. Tapi saudara jangan berdoa saya mati ya. Saudara sudah lanjut, kita jangan lama di sini. Tapi saudara ngerti saya di sini ya. Pelajaran pagi ini sederhana. Tapi yang kedua, ikhlas. Bilang ikhlas. Ibadah yang luar biasa menyenangkan Tuhan itu ikhlas. Ikhlas itu begini, rela. Saya buat apapun, dapat atau tidak dapat balasan, saya kerja. Itu ikhlas. Tapi mari kita baca ayatnya supaya saudara tahu. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus
ikhlas. Sebenarnya bahasa Indonesia itu tulus ikhlas itu digabung. Tapi saya memilih pisah. Tulus lalu ikhlas. Halo? Kalau saudara ibadah itu harus ikhlas. Jadi kalau ada orang bilang begini, Bapak besok tagih utang ulang-ulang disuruh bayar biar besok rela. Itu namanya ikhlas. Walaupun agak sedikit. Walaupun kadang-kadang sebenarnya sulit untuk kita ikhlas. Ada lagu yang kelihatannya ikhlas, tapi sebenarnya tidak ikhlas. Tapi nanti kita dengar lagu itu. Tapi mari kita bahas dulu apa itu ikhlas. Ikhlas itu kalau saya terjemahkan tanpa minta balasan. Amin. Amin. Jadi saudara kerja apa saja melayani. Kadang-kadang saya ini perasaan ya kepada beberapa orang yang aduh datang latihan tidak kasih uang bensin datang melayani tidak dapat apa. Aduh, kadang-kadang ada beban di hati. Coba beta pendeta kaya pulang semua dapat berkah, tapi saya pendeta yang pas-pasan. Tapi saya lihat anak-anak ini, orang-orang ini selalu datang. Kadang-kadang maaf ya, saya jujur sama saudara, persembahan untuk pemain musik ini kadang dapat, kadang tidak, kadang 25.000. Nah bayangkan, mereka datang Jumat sudah datang bawa motor. Betul ya, Sabtu latihan bawa motor, Minggu lagi kebaktian pagi sore bawa. Kalau dibanding 25.000 itu nol, ada dapat apa? Tapi itu yang disebut dengan ikhlas. Amin. Saya ikhlas itu juga rela dan sukarela, tidak dipaksa-paksa. Jadi kalau saudara ibadah lalu saudara dipaksa, Anda bukan orang ikhlas dan Anda tidak sedang menyenangkan Tuhan. Amin. Kalau saudara dibangunkan bapak atau mama, woi Maria bangun, lusan pi ibadah dulu lihat ya. Kalau saudara bangun mandi, itu bukan ikhlas, itu terpaksa. Saudara ngerti? Ada yang terpaksa pagi hari ini angkat tangan. Itu terpaksa namanya. Amin. Amin. Saya itu sebabnya saya kasih ingat Bapak Mama. Kita Natal belajar memberi untuk Tuhan. Kita baru 500.000, tidak berat sebenarnya. Karena Alkitab bilang orang Majus itu persembahkan emas, kemenyan dan mur. Botong baru 25.000 saja. Itu susah banget sembang Natal. Saudara, stop, simpan uang saudara. Itu sebabnya saya kasih ingat, pertama, kalau saudara tidak ada uang, yang penting bawa hatimu kepada Tuhan. Saya tidak mau ada alasan Bapak beta malu soalnya sumbang jadi beta senjata Natal, itu salah besar. Tapi saya juga ingat, jangan ada lalu saudara bilang Tuhan, Bapak beta sana ada uang, beta mau sumbang sana ada uang. Kalau Tuhan tahu itu ada di dompetmu, saya percaya 2 hari hilang. Nah saya bukan begitu, maksud saya begini, kalau saudara ada kasih, tapi betul-betul tidak ada, gereja tidak pernah paksa. Amin. Pernah saya telepon saudara, 3 hari tidak bayar uang Natal, polisi cari kamu. Belum pernah dari sejarah saya boleh. Amin. Saya bilang kalau ada kasih, tidak ada bawah diri. Amin. Kan kita bisa melayani banyak hal toh. Tidak punya uang, Bapak saya tidak punya uang, saya hanya punya hati dan tenaga. Mari kita kerja untuk Tuhan. Oke, kita baca dulu saudara. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 2 bilang harus ikhlas. Ikhlas itu tidak boleh terpaksa. Jadi kalau saudara agak terpaksa, Yesus pernah omong dengan Petrus. Petrus itu hamba Tuhan. Dia pernah omong begini, gembalakanlah domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri. Ikhlas itu satu, tidak dipaksa, tapi harus memaksakan diri untuk berbuat. Saya ulangi lagi,
Saudara, ikhlas itu tidak dipaksa, tapi dirinya sendiri memaksakan diri untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kan kita bukan orang kaya toh. Saya tahu ada beberapa orang memberi di gereja ini. Saya tahu Anda itu hidup pas-pasan kok. Tapi kalau Anda masih memberi, itu yang saya bilang, tidak dipaksa. Tapi Anda paksa buat sesuatu karena Anda mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Mengerti ya? Kalau kita mau bikin alasan kan banyak nih, hari Minggu begini kan kita pun kerja banyak. Mau buat cuci piring kah, mau kerja proyek yang masih terbengkalai. Tapi kenapa kita paksa datang pagi hari ini? Tadi saya bilang, kita tidak dipaksa, tapi hati kita yang mencintai Tuhan memaksa kita untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Itu bedanya. Saya kadang-kadang kalau Ibu Gembala mau minta tolong, Om Nik, bisa kok masak RW, itu kadang-kadang saya bola-balik di hati. Ini orang kerja pagi sampai malam, tapi tiba-tiba beliau datang. Bagi saya ini seperti ini, tidak dipaksa. Sebenarnya dia bisa bilang, Bapak beta, aduh beta pulang sudah capek tengah malam. Kan bisa. Itu yang saya bilang, hidup kita bukan dipaksa, tapi memaksakan diri ini untuk melakukan sesuatu menyenangkan hati Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Lalu yang kedua, orang yang ikhlas itu dia bilang bukan terpaksa, tapi memaksakan diri. Yang kedua, sukarela. Ya, pemberian kita sukarela. Ada di sini pernah saya umumkan persembahan minimal 50. Semua yang di bawah 50 beribadah di luar AC. Tidak ada. Karena di sini pemberian adalah sukarela. Makanya ada yang kasih 2000 lah, dia pun gambar sudah hapus. Tapi karena dasar sukarela, tapi saya kasih ingat, sukarela itu ada nilai satu yang tidak boleh hilang, yaitu penghormatan. Saya kasih ingat saudara, sukarela boleh, tapi sukarela harus dibarengi dengan satu kata, penghormatan. Maksudnya begini saudara, kalau saudara kerja di satu perusahaan, Om Nik misalnya di Bank NTT, lalu kerja 30 hari, lalu bos bilang, maaf, terima kasih kau hebat, saya kasih gaji minimal bulan ini 15.000. Itu namanya kerja sukarela tapi tidak hormat namanya. Ngerti ya? Jadi saya tidak bicara tentang 2.000-nya. Tapi kalau saudara bisa penghormatan, kayak ada bakso 99 yang harga 18.000, Anda hormat sekali tanpa tawar, 18.000. Begitu lagi tambah es jeruk lagi 25.000, Anda hormat. Tapi dengan Tuhan Anda kasih 2.000, sudah begitu lagi beratnya minta ampun. Mengerti ya? Saya khotbah sederhana ini, tapi saudara ngerti bahwa hari-hari ini kita sedang diberi pelajaran, jangan dengan paksa. Amin. Saya terima kasih, sekali lagi terima kasih untuk semua jemaat saya yang luar biasa ini. Gereja ini selalu Natal itu seperti saya tutup, saya beritahu secara dana, saya mau lihat. Pertama saya mau lihat Tuhan memberkati kita dengan keuangan yang cukup pastinya. Tapi yang kedua, saya meyakini jemaat di belakang saya dan tidak akan permalukan gembalanya di malam Natal. Amin. Yang sampai orang masuk, orang bilang, Kunasar di foto bagus, laba-laba semuanya. Saudara dukung, amin. Lalu dia bilang gini, maka ini satu kali lagi, kenapa Anda tidak boleh terpaksa? Ini bicara tentang melayani Tuhan. Petrus dikasih ingat, melayani, jangan terpaksa. Tapi dia bilang apa? Tetapi dengan pengabdian diri. Saudara-saudara, beda antara orang kerja dan mengabdi itu beda. Mengabdi itu berhubungan dengan namanya orang-orang yang disebut dengan orang-orang tanpa upah, dalam tanda kutip di dunia ini pastinya. Amin. Kemarin yang oker-oker saya tidak kasih apa-apa.
Tetapi saya percaya bahwa itulah yang disebut pengabdian diri. Orang tua dengar, jangan omongin anakmu ya, lu latihan tiap hari. Doi bemo dari beta, woi buta huruf. Lu ingat sedikit beta cari uang setengah mati. Itu namanya saudara sudah utung-utung dengan Tuhan. Saya kasih ingat ya, kalaupun napas itu Tuhan tidak hitung. Betul? Kalau Tuhan hitung napas, jam 6.15 malaikat kirim napas, jam 10 malaikat tutup oksigen semua, mati kita. Jangankan tutup oksigen, coba saya bilang, Ibu Lin tolong kasih mati AC semua dan kipas angin. Saya percaya kita sudah gerah. Betul tidak? Tuhan kasih kita napas hidup. Nah, saudara, kenapa harus tidak boleh terpaksa? Alkitab yang bilang, maka kamu orang tua, kamu orang muda, kamu anak sekolah minggu, kamu pelayan altar, kamu yang melayani Tuhan tanpa terpaksa, apabila Gembala Agung itu datang, Yesus Tuhan, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak layu. Jadi kalau saudara kerja, tak usah lihat orang. Kalau saudara buat sesuatu, tak usah lihat orang. Maka Alkitab bilang, Gembala Agung itu kembali, dia kasih mahkota yang tidak pernah layu. Itu mahkota kehidupan. Amin. Ada orang-orang yang telepon saya bilang, Bapak buka pintu gereja, kita mau kasih bersih gereja. Saya lihat, aduh kasihan. Habis kasih bersih, lalu saya bilang, jalan dembeta ya, maksudnya dengan gembala. Lalu kami mixu sana, saya beli es krim 2. Saya beli es krim 2, lalu saya kasih. Sebenarnya es krim itu hanya harga 16.000, kali 2 hanya 32.000. Tapi saya meyakini 100%. Pertama, mereka senang karena gembala bisa ajak duduk jalan sama-sama. Yang kedua, mixu itu mereka bisa beli. Tapi saya tahu diri, saya merasa aduh saya punya uang sedikit, saya beli kasih mereka 2 mixu. Kalau saya yang berdosa ini saja bisa tahu balas, walaupun tidak sebanding yang mereka kerja. Ingat, Bapa di surga itu tahu bagaimana memberkati dan membalas saudara. Amin. Ya, saya tahu saudara capek, dan kita akan capek nanti sampai pada hari Natal. Tapi ingat khotbah saya buat untuk Tuhan. Oke, lanjut. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, tidak terpaksa. Ikhlas itu tidak terpaksa, menurut kerelaan. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Tidak mau dengar ada yang kasih bilang, nih satu mental kita terus kasih itu kode tagih-tagih lagi. Saudara, itu namanya tidak sukarela. Kalau saudara tidak punya jujur kepada orang, ibu maaf, saya ini bergumul, suami punya kopi gula, anak punya uambe, mau jadi minta maaf ibu, saya hanya bisa kasih ini. Itu lebih baik. Amin. Dan juga jangan saudara memberi lalu saudara ngoceh. Tahu tidak? Itu drum itu saya yang beli. Saya ada orang yang di gereja ini, setiap kali dia berbuat selalu dia WA saya, Bapak jangan coba-coba sebut saya pun nama. Oke. Lalu saya gertak, saya bilang kalau tidak mau saya umumkan, beli saya mixu. Lalu oke. Tapi kita guyon ya. Tapi maksud saya adalah, saya tahu Nazaret ini orang sederhana, tidak makan puji semua. Kita makan nasi semua. Amin. Ada makan puji di sini? Saudara makan nasi atau saudara makan puji? Makan nasi. Saudara makan jagung atau makan puji? Ada orang tidak makan nasi, yang penting makan puji. Pantas kalau dia tidak sehat. Nah sudah, dan sampai di mana? Ada 8. Selalu dia bilang begini. Itu yang saya bilang.
Kalau Tuhan suruh A, dia selalu memberi janji. Tadi sudah 2 ayat di atas, dia bilang maka setelah dia bilang kamu tulus maka di dalam ayat 8 juga sama. Kalau engkau lakukan dengan sukarela, dia bilang ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ada orang kritis, dia bilang begini, Bapak pendeta, Bapak ini khotbah tentang bahwa kalau kita berbuat sesuatu selalu Tuhan mencukupi, bahkan berlimpah. Kita lihat Bapak pun hidup biasa saja. Begini saudara, ada orang berkatnya nampak di depan biji mata, ada orang berkatnya tidak nampak di biji mata. Saya kasih contoh saudara. Kalau saudara lihat di bendahara, saudara bisa cek keuangan kami ini sebenarnya minus, sudah mulai dari COVID. Saya tidak nampak mobil saya, ya mobil tua itu, rumah saya masih di Oibah. Tapi coba Anda pikir, saya selalu berkat saya melimpah. Dari mana saudara tahu? Baju saya kalau saudara lihat wajah ini saja, itu yang tak terlihat. Ada banyak orang mengukur berkat itu yang terlihat. Saya kasih contoh, saudara. Anak saya bisa kuliah di Jawa dengan 7.300.000 per 6 bulan, itu saya ambil duit dari mana? Kalau begitu, jangan menghakimi seseorang bahwa dia tidak diberkati hanya karena dia terlihat tidak ada uang di sini. Mungkin uangnya memang tidak ada di tangannya, tapi uang itu ada terlihat di wajah anak-anak yang kalau dia bisa jadi sarjana, itu ambil dari mana? Dari berkat Tuhan. Mengerti ya? Kan ada orang-orang lihat saya seperti sebelah mata, khotbah tentang kelimpahan, lu ada apa? Tapi saya mau kasih tahu, lalu saya pun anak dong kuliah naik motor, itu dari mana? Dari berkat Tuhan. Dari mana saya dapat berkat Tuhan? Saya punya prinsip, melayani Tuhan tidak usah hitung-hitungan, maka Allah sumber berkat punya cara pelihara kita. Mengerti mau saya? Ada orang melihat saya, ini satu omong. Saya kasih tahu saudara, setelah dia menasihati, lakukan dengan rela hati, dia bilang, maka Allah melimpahkan segala kasih karunia, bukan hanya cukup, melimpah. Amin. Kalau saya tidak suruh saya anak-anak kuliah, saya melimpah dong. Rekening saya melimpah. 7,3, Jordan 1 juta, Jerry 2 juta, maka 6 bulan sekali saya hampir berapa? 11 juta. Itu yang tidak terlihat saudara. Keuangan Indonesia, saudara bisa lihat setiap minggu. Tapi kenapa hari ini saya masih makan, saya masih naik mobil, saya masih jalan-jalan? Karena saya tahu kepada siapa saya melayani. Allah yang hidup. Hal yang sama saya kasih tahu jemaat, layanilah Tuhan. Saya akan tutup dengan poin terakhir, tapi mari kita baca ini. Yang ketiga, dia bilang ibadah yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, ibadah dengan setia. Jadi tadi ibadah dengan apa? Tulus, ibadah dengan ikhlas, lalu ibadah dengan apa itu setia? Mari kita lihat definisi setia. Tapi sebelumnya kita baca dulu. Tadi dia bilang kembali, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan, beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Ibadah yang berkenan itu setia. Apa itu setia? Mari kita baca. Setia dalam bahasa Inggris tadi NIV menerjemahkan faithfulness, kesetiaan. Kesetiaan saya coba buka dalam kamus bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris. Dia bilang begini, kesetiaan itu tetap setia, atau faithfulness itu tetap setia kepada seseorang atau pribadi. Jadi saudara-saudara tetap setia kepada seseorang atau kepada satu pribadi. Tentu yang pertama adalah keluarga kita setia, anak-anak kita, keluarga kita. Tapi yang paling pokok, kita setia pada pribadi yang kita sembah, yang kita layani, yaitu Tuhan Allah, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Jadi faithfulness, kesetiaan kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau kita bisa setia dengan pekerjaan kita, setia dengan pendidikan kita, betul ya? Selalu saya bilang, ada di sini yang berani tidak kuliah 2 bulan? Tidak ada yang berani, betul? Ada yang berani tidak?
anak SD yang suruh dia tidak sekolah 3 bulan, tidak usah setia sekolah. Satu, nilai saudara tidak ada. Kedua, saudara pasti tidak ada kelas. Tapi banyak kali kita di ibadah bisa 4 bulan tidak datang ibadah, santai-santai. Oh, berarti Anda tidak setia. Ibadah itu bukan hanya Anda bayar di sini. Nah, ini beda dengan konsep orang Kupang. Orang Kupang itu begini. Kalau Mas Ri ini undang saya pesta, saya tidak bisa pergi, maka saya bilang, Jordan, pergi ya, mewakili Bapak. Kelihatannya keluarga kami setia, tapi saya sendiri tidak setia. Mengerti Pak? Demikian dengan Tuhan. Saudara tidak bisa bilang saudara beribadah, ini hari datang, besok saudara bilang gini, besok saudara datang, main anak ada pergi. Ada Yesus. Saudara mengerti ya? Saya bukan saudara kenal Tuhan dengan baik. Beta sodipima, bapak tua pita. Kalau begitu, nanti saya berdoa supaya waktu saudara mati, saudara bilang bapak tua di sorga, atau biar kita di neraka, terus di situ nah. Amin. Saudara-saudara, saya bawa pagi ini pelajaran sederhana, bisa saudara tangkap. Lalu atau sesuatu kepada seseorang atau sesuatu. Setia itu bukan hanya kepada pribadi, tapi pada sesuatu. Saudara mengerti pada sesuatu? Pelayanan itu sesuatu, something. Jadi setia bukan hanya pada pribadinya, tapi pada sesuatu. Sesuatu apa? Pekerjaan Tuhan itu sesuatu. Dan mempraktekkan. Nah, saya suka ini. Dan mempraktekkan kesetiaan itu secara konsisten. Konsisten itu seperti musik. Musik itu ada satu namanya apa tujuannya? Metronom, atau Indonesia bilang tempo. Jadi kalau saudara nyanyi itu susah, menyanyi itu bukan karena saudara ikut kata-kata. Susah nyanyi itu sebenarnya satu adalah hitung tempo. Makanya ada yang musik sumaso dia baru mau masuk, atau ada yang musik belum masuk dia lompat dahulu masuk. Itu karena satu kata ini dia tidak mengerti tempo. Ada orang yang tepuk tangan itu terbalik dengan tempo musiknya. Orang tak 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 dia baru, orang tak dia baru, jadi terlambat. Nah, kesetiaan itu seperti itu. Musik itu jelas temponya, tak tuk tak tuk tak tuk. Dia tidak akan tidak. Dia pun tempo itu sama. Kalaupun ada drum, orang bilang apa? Fill in, double. Itu masih dalam apa namanya? Aturan tempo. Itu yang disebut setia. Dia tidak tidak. Dia jelas, tetap, konsisten. Begini, saya tidak dapat apa-apa dari saudara ketika saudara setia dengan Tuhan. Tapi saya juga tidak akan memusuhi Anda karena saudara tidak setia dengan Tuhan. Tapi sebagai pendeta saya harus bicara gini. Kadang-kadang kita tidak stabil. Ini hari datang, 2 minggu hilang. 2 minggu datang, 3 minggu hilang. Setia itu stabil, konsisten. Amin. Saya ngomong serius, bukan saya yang bilang, konsisten. Kalau saudara hanya baca Alkitab lalu tidak menerjemahkan dengan bahasanya, sulit saudara memahami. Konsisten itu kesetiaan, apapun keadaannya. Saya suka konsisten, apapun keadaannya. Susah datang, senang datang, itu namanya konsisten. Itu yang namanya setia. Amin. Kemarin ada kaum muda satu duduk sini memelas muka tidak sehat. Saya tanya sakit. Saya mau suruh dia pulang. Kenapa tidak pulang? Bapak minta bantu sedikit. Itu namanya konsisten. Amin. Saya tahu ada beberapa orang mungkin pagi hari ini kurang darah, agak loyo-loyo sedikit. Saudara datang ibadah, konsisten namanya. Kan
apapun keadaan. Amin. Jangan saudara ada berkat keliling dunia, baun, sei baun, mana lagi sei oi bobo. Tidak ada uang baru bilang Bapak ini kebetulan ada uang berkat sedikit jadi pakai datang kebaktian. Itu tidak konsisten namanya. Amin. Apapun keadaan, yang juga berarti janji apapun kondisi yang ada, misalnya pengabdian kepada seseorang, benda atau konsep. Jadi Bapak Mama, sekali lagi, kalau saudara, yang saya tahu saya ada gereja yang kalau bulan Natal begini sutetapkan. Saya ada kenal satu gereja yang kalau mau Natal gitu sutetapkan amplop sekian. Dia sudah bikin standar. Sehingga satu waktu ada satu orang yang pindah ke Muslim gara-gara gereja menetapkan itu. Nah, tapi saya tidak bilang bahwa Natal ini menetapkan, bukan. Tapi semua ditetapkan. Mulai dari persembahan ditetapkan. Jadi tanggal 24 persembahannya berapa ditetapkan. Tanggal 31 sebenarnya tidak salah. Tapi saya takutnya orang akhirnya terpaksa memberi. Mengerti ya? Di sini kita tidak, kita datang dengan kerelaan hati. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Sebenarnya faithfulness itu bukan hanya kesetiaan. Saudara pernah dengar kata ini, loyalitas. Pernah dengar kata ini? Loyalitas. Loyalitas itu sebenarnya dari kata bahasa Inggris loyalty. Ada seorang tulis bahasa Inggris bilang loyalty is a devotion to a country, philosophy, group or person. Maksudnya begini, loyalty itu kesetiaan atau pengabdian kita kepada country. Country itu apa? Negara. Jadi orang Kristen tidak bisa bilang dia cinta Tuhan, dia mengasihi Tuhan, tapi dia tidak cinta negaranya. Kalau saudara bikin hancur dengan teroris, itu tidak sayang namanya. Kalau saudara beribadah sungguh-sungguh, saudara peduli dengan negara ini. Contoh, pemilihan presiden. Ini bukan politik. Saya mau kita berdoa banyak. Berdoa banyak supaya Tuhan kasih kita pilih presiden yang tepat. Karena kalau saudara salah pilih presiden, saudara bukan orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena dia bilang kesetiaan pada negara. Negara salah satu adalah bikin aman ini negara. Jadi kalau saudara salah pilih orang lalu terjadi korupsi, korupsi terjadi berarti uang kas negara turun, uang kas turun negara turun, berarti orang tidak bisa digaji, orang tidak bisa digaji, akhirnya pengangguran bikin orang apa? Stres membuat orang apa? Baku bunuh. Lihat korelasinya antara kita mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada negara. Amin. Mengerti ya? Jadi saudara jangan asal coblos saja, berdoa supaya Tuhan kasih, karena sekarang ini bagus-bagus semua masalah. Tetapi orang yang tepat yang akan membuat kita juga aman. Kesetiaan itu bicara tentang pengabdian seorang kepada negara. Grup. Saudara kan punya grup toh? Saudara punya grup toh? Grup kaum muda, grup kaum wanita, grup apa lagi? Kaum pria, grup apa lagi? Lulus SMP tahun sekian. Sampai itu selarang Bapak entah lalu dia ada di itu grup apa. Tahu Yanti ada di situ no. Tapi maksud saya saudara, kita saja setia dengan grup. Bapak itu ada grup toh? SMP, SMA, kuliah, kita punya grup. Nah kalau kita bisa setia, sampai-sampai ada yang kasih meme atau kasih video yang sedikit menyentil. Siapa-siapa yang tidak aktif hanya maloi saja, potong napasnya. Mungkin itu kelihatan ketawa, tetapi saya kasih tahu saudara, kesetiaan itu juga pada grup. Grup kita ini apa? Grup kita apa? Nazaret, itu kan kita berguru. Itu toh. Makanya ada Nazareth man, ada Nazareth woman. Nah, betul tuh bahasa Inggris kan kaum wanita, kita hanya keren-keren Nazareth woman. Sebenarnya kaum wanita.
Nazareth Men, kaum pria itu. Ada NGICC. Apa itu NGICC? Nazareth. Sudah tahu? Oh, itu sih yang kamu udah tidak tahu. NGICC artinya apa? Nazareth Generation Impact Community, Christ Community. NGICC Nazareth pun kemudian pun nama begitu. Harusnya kita di konflik agak keren-keren sedikit, tapi tidak apa-apa. Maksudnya setiap pada kelompok, pada apa namanya? Saya lupa di istilah. Pokoknya pada kelompok. Amin. Jadi saya tidak larang saudara satu kali kunjungan ibadah di gereja A, gereja B, gereja C, tapi harus jelas di mana Anda ada. Kenapa? Karena nanti kalau Anda mati, maaf, kita bingung. Betul ya? Kita bingung. Pendeta bilang ini hari Minggu dia di Nazareth, hari Jumat dia di GPI, hari Selasa dia di GPDI. Saya berharap pada waktu itu kita mati, biar kita semua pendeta-pendeta dari seluruh gereja pikul peti saja, supaya aman. Jadi satu doa pembuka, satu doa firman, tapi saya pikir belum pernah terjadi. Ada amin? Itu tujuan Anda setia dengan kelompok. Amin. Nah, saya senang Komplia sudah bikin program satu, walaupun belum terlaksana, tapi sudah ada ide bahwa kalau bisa kita kumpul-kumpul doi, supaya kalau ada yang mati, siapa yang mati tolong lapor ya. Saudara akan dikasih peti, walaupun masih dalam program. Jadi kalau saudara mati tak usah stres peti ya, siap-siap saja mati. Karena peti akan disediakan oleh kaum pria. Tidak, walaupun hanya goyang, tapi setia dengan kelompok. Sudah. Lalu yang paling penting, katanya kesetiaan loyalitas itu dihubungkan pada zaman dulu di abad 15. Itu dalam hubungannya setia dengan raja. Saya ini belum tidak lihat sistem raja. Mungkin Bapak Mindo dapat sistem raja, tapi saya belum pernah lihat. Tapi saya lihat dengan pola mereka. Kalau saudara pergi ke Baun, atau saya ingat ada satu orang Baun, Timur Baun, meninggal di samping rumah kami. Jadi waktu meninggal ini dia bukan raja. Dia itu bukan raja. Dia cucu pun cucu lagi yang tidak ada, mungkin sudah hilang dia punya darah birunya, tinggal darah kotor saja. Tapi waktu dia mati, orang hormat. Saudara tahu, mereka menangis itu jalan. Menangis jalan. Dengan ini karena saya tidak mungkin dulu kamera tidak terlihat. Tapi mereka benar-benar sampai jongkok, jalan, menangis, meratap. Seorang yang dihormati. Setia itu. Kita punya raja yang tidak pernah tergantikan, yaitu Kristus Raja yang telah lahir dan akan lahir. Betul? Karena itu kita setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Baik, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Sedikit